Assalamualaikum, kembali lagi kita di pembahasan kitab Ghayah At-Taqrib atau Matan Abu Syuja', kitab fikih yang banyak digunakan di Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas mengenai langsung saja saya bacakan bahasa Arabnya, nanti akan saya terjemahkan dan sedikit penjelasan ya. Kitabun nikahi wa ma yata'allaqu bihi minal ahkami wal qadaya. Hukum-hukum nikah beserta problematikanya ya, ataupun tentang pernikahan dan apa-apa yang berlaku dengan hukum-hukumnya dan problematikanya. An-nikahu mustahabbun. Nikah disunnahkan bagi orang yang membutuhkannya. Liman yahtaju ilaihi ya. Wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i. Dan diperbolehkan bagi laki-laki merdeka memiliki 4 istri. Haraira walil abdaini ithnataini. Sedangkan bagi seorang budak laki-laki hanya diperbolehkan memiliki 2 istri. Itu zaman dahulu ya, karena masih berlaku budak. Wala yankihul hurru ummatan illa bisyartaini. Orang merdeka tidak diperbolehkan menikahi budak perempuan kecuali menetapi 2 keadaan. Ini kalau kita berbicara budak itu zaman dahulu ya. Karena penulis ini masih menuliskan di sini ya. Adamu sadaiqal hurrati wa khawful anati. Yaitu tidak punya mahar untuk perempuan merdeka dan takut akan terperosok dalam perzinaan. Kita masuk ke hukum melihat wanita. Ya. Wa nadharur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Hukum melihat perempuan bagi orang laki-laki itu ada 7 macam. Ahaduha nadhruhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin. Ya. Yang pertama yaitu melihatnya laki-laki pada wanita tanpa adanya sebab, hukumnya tidak diperbolehkan. Wathani nadharuhu ila zawjatihi wa ummatihi fayajuzu ay yanzura ila ma 'adal farja minhuma. Yang kedua, melihatnya laki-laki pada istri atau budak perempuannya, hukumnya diperbolehkan selain kemaluannya. Wathalithu nadharuhu ila zawati maharimihi aw ammatihil muzawwajati fayajuzu fima ada ma baina surrati warrukbati. Yang ketiga, melihatnya laki-laki pada perempuan mahramnya ataupun perempuan yang tidak boleh dinikahinya, atau budak perempuannya yang telah dinikahkan dengan orang lain itu boleh selain pada anggota tubuh antara pusar sampai lututnya. Warrabi'u an-nadharu li ajlin nikahi fayajuzu ilal wajhi wal kaffaini. Yang keempat, melihatnya laki-laki pada perempuan yang akan dinikahinya, maka hanya diperbolehkan pada wajah dan telapak tangannya. Wal khamisu, ya bisa kita lihat di teks di sini ya. Ini wal khamisu an-nadharu lil mudawati fayajuzu ilal mawadhi' allati yahtaju ilaiha. Yang kelima, melihatnya laki-laki pada perempuan untuk kepentingan pengobatan, maka hanya diperbolehkan melihat pada anggota-anggota yang dibutuhkan untuk pengobatannya. Wassadisu an-nadharu lisyahadati aw lil muamalati fayajuzu an-nadharu ilal wajhi khassatan. Yang keenam, melihatnya laki-laki
pada perempuan untuk kepentingan persaksian atau pekerjaan, maka hanya diperbolehkan pada wajahnya saja. Wassabi'u an-nadharu ila al-ummati 'inda ibtiya'iha fayajuzu ila al-mawadhi' allati yahtaju ila taqlibiha. Yang ketujuh, melihatnya laki-laki pada budak perempuan yang akan dibelinya, maka diperbolehkan melihat anggota yang sekira perlu untuk dilihat. Selanjutnya kita masuk kepada syarat pernikahan. Faslun, ya. Wala yasihhu 'aqdun nikahi illa biwaliyin, ya. Dan tidak sah, akad nikah tidak sah kecuali dengan hadirnya wali, wa syahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil, ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis riwayat Ibnu Dawud di dalam kitabnya, dan hadis riwayat At-Tirmizi di dalam kitabnya. Wa yaftaqirul waliyu asy-syahidani ila sittati syara'ita. Sedangkan wali dan dua saksi yang adil itu harus menetapi 6 syarat, yaitu al-islamu, yang pertama beragama Islam, wal bulughu, yang kedua baligh atau sudah berakal, wal aqlu, selanjutnya yang ketiga berakal, ya, tidak gila maksudnya, wal hurriyatu, yang keempat merdeka, bukan seorang budak, wadzukuratu, yang kelima yaitu dia laki-laki, ya, wal adalatu, yang terakhir adalah adil. Illa annahu la yaftaqiru nikahu dhimmiyati, ya, syarat Islam tidak berlaku bagi wali ketika terjadi pernikahan dengan mempelai perempuan kafir zimmi. Ila islamil waliyi wala nikahul wala nikahul amati ila adalati sayyidi. Begitu juga syarat adil tidak berlaku bagi wali yang menikahkan budak perempuannya. Selanjutnya kita masuk kepada wali nikah atau urutan wali. Wa aulal wulatu al-abu, ya. Ini di sini. Wa aulal wulatu al-abu, urutan wali nikah adalah yang pertama ayah. Tsummal jaddu abul abi, kemudian yang kedua yaitu kakek dari ayah. Tsummal akhi, kemudian saudara kandung. Kemudian lil abi wal ummi, itu saudara kandung, ya. Tsummal akhu lil abi, kemudian saudara seayah. Tsumma banul akhi lil abi wal ummi, kemudian anak laki-laki saudara kandung. Tsumma banul akhi lil abi, kemudian anak laki-laki saudara seayah. Tsummal ammu, kemudian paman. Tsumma banuhi ala hadzat tartib, kemudian yang terakhir anak laki-laki paman, sebagaimana urutan di atas mendahulukan yang kandung. Jadi yang wali nikah itu ayah terlebih dahulu, kalau tidak ada nanti kakek dari ayah, kalau tak ada nanti lepas itu yang ketiga saudara kandung, kalau tidak ada maksudnya sudah meninggal, ya. Fa idza udimatil asabatu fal maulal mu'tiqu thumma asabatuhu thumma al hakim. Manakala wali nasab tidak ada, jadi yang wali nasab ini, wali nasab itu keturunan tidak ada yang tadi yang sudah disebutkan, maka wali berpindah kepada maula mu'tiq, yaitu orang yang memerdekakannya. Kemudian pada ahli asabahnya maula mu'tiq, dan yang terakhir berpindah kepada hakim. Kemudian kita masuk ke lamaran yang saya tunjuk itu, ya. Wala yajuzu ay yusarriha bi khitbati mu'tadatin,
melamar wanita yang sedang dalam masa iddah secara terang-terangan itu dilarang. Wa yajuzu ay yu'arridha laha wa yankihaha ba'da inqidha'i iddatiha. Melainkan namun diperbolehkan melamar dengan sindiran-sindiran halus atau samar-samar untuk kemudian menikahinya setelah habisnya masa idah. Wan nisa'u ala darbataini thayyibatin wa abkarin. Perempuan terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu al-bikr atau abkar, ya. Di teks ada abkar di situ. Itu adalah maksudnya perawan dan janda, thayyibat, ya. Fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha 'ala nikah. Perempuan itu tadi terbagi menjadi dua, ya, yaitu janda dan perawan. Bagi seorang ayah atau kakek itu boleh memaksa anak gadisnya yang masih perawan untuk menikah. Wathayyibu la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idhniha. Adapun untuk anaknya yang sudah janda atau tidak perawan lagi, maka tidak diperkenankan untuk menikahkannya anak yang janda itu kecuali jika sudah baligh dan sesuai atas izinnya.